Nah, ibarat orang daftar di TNI, daftar di polisi, jumlah peserta sing daftar 1000 ujiannya, lulus tadi 100, lulus sing keterima cuma 10. Itu gambaran Ramadan. Jadi gak menunjukkan orang yang pertama rajin berarti tandanya dia yang terakhir juga sampai finish. Enggak. Beberapa orang yang semacam itu. Tapi kula jenengan harus sadar, ucapan yang selalu kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim itu adalah sebuah ucapan zikir bentuk pengakuan sekaligus Allah memberikan pemahaman kepada kita. Sehebat apapun kita, kalau nggak ada pertolongan Allah nggak bisa. Orang yang sudah niat aku poso utawa aku katining ini katining ngono, tapi kalau Allah nggak nakdirkan nggak bisa. Rencana mateng gagal kata Allah. Kalau Allah sudah mengatakan gagal, tapi nggak ada rencana. Kalau Allah sudah bilang jadi, ya jadi. Artinya apa? Ya Allah itu punya hak di atas keinginan kita semua. Kalau bahasa tasawuf yang sering digunakan oleh ulama, Allah yurid, ana urid, anta turid. Manusia itu kula punya keinginan, jenengan punya keinginan, semuanya banyak punya keinginan. Tapi finishnya apa? Wallahu yaf'alu ma yurid, atau dalam satu ucapan wallahu fa'alun lima yurid. Tapi Allah yang punya hak untuk melaksanakan yang Dia inginkan, bukan yang kita inginkan. Sehingga bahasa tertinggi dari keinginan seorang hamba adalah keinginanku adalah menuruti keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya nggak punya nafsu, nggak punya keinginan sudah. Kon pingin apa? Ya sudah, keinginanku keinginannya Gusti Allah. Dan orang yang hidup dengan keinginan Allah, sistem Allah, syariat berarti kan, hidup dengan sistem yang Allah kasih melalui lisan Nabi Muhammad, iku uripe mesti sing paling enak, sing paling tentrem, sing paling ayem. Tapi ketika berusaha melawan arus, tidak bisa. Sebesar apapun kapal, kapal namanya, kapal. Tapi kalau sudah melawan angin, melawan ombak, ya kerem lah. Tapi kalau diikuti, ya sudah ngalir, itu aja. Kalau punya teman itu subhanallah. Nah, ini walhasil cerita teman, cuman gak usah sebut nama, buat pelajaran. Tapi ya masya Allah termasuk orang sing apik. Cuman ya setiap orang pasti punya masalah. Sampai dia nikah, dia cerai dengan istrinya karena memang ingin rabi maneh, atau ya sih banyak versi lah. Kulo hanya dengar tok. Jadi dia nikah, istri yang pertama itu dicerai, entah nikah lagi atau gimana. Pokoknya istri yang pertama akhirnya dicerai. Entah nikah lagi, berarti kan dalam satu nikah ada 2 perempuan, atau dicerai dulu kemudian nikah lagi. Wallahu alam, kulo nggak tahu persisnya karena sudah nggak pernah hubungan sama dia. Dan mau tanya kayak gitu kan sensitif. Saya dengarnya dari beberapa sumber aja. Ada teman terdekatnya ngomong, koncoku sing ngomong iki, konco akrabku pisan, iki ceplos iki. Lek ngomong wis pokoknya sak metune, jujur. Lek uang itu di media sosial kayak solihun lho. Apa diomong wis pokoknya. Yang penting ya jujur, gak gelem komentar, gak gelem memperbagus sesuatu yang gak bagus, itu gak mau dia. Dia ngomong, kon kok iso? Apa sih? Uripmu iki urip melawan arus masalahnya. Masalahnya istri yang dicerai itu bukan sekedar istri biasa, tapi istri yang hasil jodoh dari orang tuanya, yang juga berstatus sebagai keluarganya. Jadi dia itu oleh mindoan atau oleh intinya sih keluarga. Mari ngono keluar dari ini sampai kak ngajar, sampai kak ngini. Urip iku gak masuk di akal gitu loh. Aku masih ngomong, terus inti bilang apa ke dia? Ya tak komentari kayak gitu ya. Dia bilang, ya wis, ya ngene iki urip wis dijalani ya. Yang namanya orang dijalani aja. Selagi satu, kalau bersalah mau mengakui dan mau minta maaf, insya Allah sih selamat.
tapi sifat sombong, dia nggak mau ngaku salah, wah itu tanda celaka. Itu masih kesalahan kecil, tapi kalau sudah nggak mau, potensinya besar itu. Ya. Jadi tadi terkait dengan Ramadan, besok 10 hari atau penutupan dari 10 hari pertama bulan Ramadan, dan besok ada khotaman di Baitul Falah, ikut khotamannya, kemudian kita langsung ngaji. Jenengan yang mau ikut karena struktur NU, Pak Kiki, Pak Adi, monggo. Cocok ini tambah ngarano geger kok. Cuman jenengan yang mau khotaman langsung ke sini, kula minta jenengan di luar, di samping gitu. Jadi supaya nanti habis khotaman doa langsung keluarnya enak, gak nyungkani gitu loh. Hadir di ngarep Pak Suhaib, mari dongo langsung mulai lah. Garak no rasan-rasane apa orang kan. Isbahul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi Muhammad di sini menyempurnakan wudu. Ya Allah, menyempurnakan wudu. Wajah-wajah kula jenengan iki wajah-wajah sing wudu. Slogannya kita cuma satu, pokoknya sah. Mari. Ya kan? Pokoknya sah. Yang penting sah wis. Ini tidak kata Nabi Muhammad, isbahul wudu, menyempurnakan wudu, syatrul iman, bagian dari bukti keimanan seseorang. Atau dalam satu versi hadis lain, isbahul wudu alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat. Kata Nabi Muhammad, kon gelem gak tak kasih amalan yang membuat Allah ridho, membuat Allah senang. Salah satunya di antara amalan itu, kulon jenengan berusaha wudunya api di momen yang sulit. Ya apa wudu api di momen sulit? Kalau di kita ya sih biasa sih. Sekarang kan bukan musim bediding kan. Tapi kan kita pernah merasakan subuh itu waduh nemen. Tapi saat subuh yang betul-betul dingin, jenengan nggak mengurangi kesempurnaan wudhu, justru jenengan tertantang, aku kudu tetap api wudhuku. Oh, itu momen yang paling sulit dilakukan. Atau orangnya sakit rotok menggigil, sehingga dia wudhu di saat seperti itu. Atau juga wudhu di saat jenengan apa? Bukan kepepet, kayak kesusu gitu loh, paham gitu? Ada urusan apa atau apa, jenengan dihadapkan dengan wudhu, sehingga urusan jenengan rela jenengan tunda sebentar untuk apa? Untuk urusan wudhu tadi. Ini repot kabeh, paham Mbak Suhaib? Tapi kata Nabi Muhammad, orang yang sukses dalam urusan itu, satu, dua, kathratul khuta ilal masajid, jenengan banyak melangkah ke masjid. Terserah mau pakai sepeda, pakai mobil, pakai jalan kaki, terserah. Tapi yang jelas semakin berat langkah menuju masjid, berarti dengan jalan kaki itu pahalanya akan semakin besar dibanding pakai kendaraan, kan seperti itu. Tapi lek gawe kendaraan, lek melaku ya lumayan lek melaku gitu. Kayak Pak Kacong iki lek melaku ya tutuk kene wis wiritan, tutuk kene wis. Ada satu video, jadi Pak Kacok diomongi apa aku ini, enak-enak turu diomongnya bisa sedikit. Ada satu video itu orang Arab, kalau nggak tahu di mana, kejadiannya di mana, entah itu konten atau apa, tapi di video itu orang sepuh, ada syekh sudah tua, di mana orang yang tua tadi itu jalan. Kemudian ketemu ambek arek nom, dan arek nom ada adab. Ini kita bicara akhlak dulu. Arek nom ini langsung nawari apa tumpangan. Mbah, ayo gonceng mbah. Alah, kathratul khuta. Cek mau bahasa Arab kalau nggak paham. Maksudnya yang dia omong itu apa? Intinya yang saya paham dari celutukannya dia, aku melaku hari Jumat waktu itu, melaku ganjaran luwe akeh. Satu tua, dua, semangatnya nggak berkurang meskipun fisiknya mulai berkurang.
pertanyaan nih, dari mana orang bisa punya semangat kayak gitu kecuali dia pasti di masa mudanya terbiasa. Paham maksudnya? Nggak ono cerita nih, onome mual sih, tapi tuai masya Allah lah, masya Allah ya. Ya tambah gak tahu nama sejuta. Kalaupun ada orang tua yang menurut saya semua di tangan Allah ya, kita nggak boleh meremehkan apapun. Kalaupun ada orang yang mungkin masa mudanya nakal, mari ngono tuwae iku genah, bisa dia hitung jari berapa banyak dibanding orang yang memang yang sekarang istiqomah untuk ada di tempat yang bagus, itu biasanya masa mudanya mereka juga sudah biasa di tempat-tempat yang bagus. Maka jadikan yang belum usia 40 tahun ini, kita orang yang belum usia 40 tahun ini kesempatan untuk apa? Akan menginjak usia 40 tahun dengan kondisi aku kudu tetap istiqomah jamaah, istiqomah ngaji. Harapannya apa? 40 tahun itu stempel dari Allah. Sampai Habib Abdullah bin Arawi Haddad, entah itu ngutip dari hadis atau apa, beliau mengatakan, idza balaghal mar'u arba'ina sanah min umri, ketika orang itu sudah mencapai usia 40 tahun dan nazarnya dia, fokusnya orang yang 40 tahun itu hanya terfokus kepada dunia, ya apa aku sugih, ya apa aku pengin tuku iki, ya apa, nggak ada untuk membenahi. Ya Allah 40 tahun ya, wayahe aku iki saiki salat jamaah rutin, wayahe aku iki iso ngurangi maksiat, wayahe aku iki sholawati tambah diperbanyak, istighfar diperbanyak. Nggak ada kepikiran ke sana. Iya, bisa dipotong. Itu kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, setannya masaha ala wajhi. Setannya itu ngusap raini, wajahnya orang itu diusap sama setan. Dan setan ngomong, hadza wajhun la yuflih. Iki model-model rai sing bakal celakai. Ini model-model wajah yang bakal menjadi penghuni neraka sama aku, kata setan. Karena kenapa? Tadi 40 itu adalah usia penentuan, tapi kita nggak boleh menafikan. Nggak boleh menafikan, Allah yang punya kehendak semua. Ada orang itu siapa itu? Kalau penyanyi kan yang Pulau Semerap itu di masa tuanya tobat dari masya Allah itu Krisye. Wah, Krisye ya, mu'alafu jadi orang keren. Ada itu. Oh, itu loh. Kalau gak ngerti siapa sih? Orang tua perempuan hidupnya 100. Sempat viral itu di media sosial itu kok. Hidupnya usianya 100 berapa tahun gitu. Dia kate mati, langsung dia ucapkan talqin syahadat. Kate mati baru syahadat deh. Dan si perempuan yang tua ini sudah nggak bisa ngapa-ngapain, usianya 100 tahun lebih, 120 atau 140. Lah sudah asyhadu alla ilaha, ditalkin sama orang ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gak lama meninggal dunia. Ya apa ya? Iki non sewu, kalau ada orang versi kayak gini nih, itu masuk dalam hadis. Wa innar rajul layak malu bi amali ahli nar. Ada orang itu yang kesehariannya sudah kebacut maksiat. Lo maksiatnya sebab apa? Zina, minum khamr atau apa? Maksiat paling itu maksiat dosa besar. Cuma ada yang maksiat lebih besar dari itu apa? Syirik. Bayangkan orang yang kesehariannya itu syirik, gak percaya nabi Allah, gak percaya Nabi Muhammad, bahkan mungkin mencaci maki kepada Tuhannya kita, langsung fayasbik alaihil kitab. Allah punya catatan yang unik, memang gak bisa ditukar. Apa? Iki wong masih modelnya kayak ngono. Besok sak gurunge mati tak tulis jadi orang sing apik. Faya malu bi amali ahli jannah, fayadkhuluha. Dia tobat, mau syahadat, langsung mati. Bayangkan betapa nikmatnya orang yang kayak tadi itu. Loh, berarti kita nggak nikmat Ustaznya, jelas. Kita dalam kondisi nikmat karena kita dikasih hidayah iman sama Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya harapannya sampai meninggal dunia mudah-mudahan kita tetap dalam kondisi iman dan Islam ini. Dan isbahul wudu, menyempurnakan wudu, banyak melangkah ke masjid. Dan yang ketiga, kata Nabi Muhammad, wantidharu sholat ba'da sholat, menunggu dari waktu sholat ke sholat yang lain. Iki cocok gawe wong sing
i'tikaf di masjid antara sholat maghrib ambil sholat isya. Dia gak nang di i'tikaf di masjid. Abi selama puasa kan gak keluar dari masjid. Jadi Abi itu kalau ke masjid setengah 6, jam 5:15 pulangnya habis taraweh. Jadi nyambung wis. Kecuali kalau gak enak perutnya baru Abi minta pulang. Ada. Intidaru sholat batas sholat. Ini 3 poin ini kalau diamalkan, wudu api, akeh melangkah nang masjid, mari ngono gelem ngenteni waktu pelaksanaan sholat. Itu kata Nabi Muhammad, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Hal-hal yang demikian itulah yang membentengi kita dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampangannya gini, analogi gampang ya. HP jenengan, kenapa kok HP jenengan layarnya pecah? Apa karena jatuh? Kalau karena jatuh berarti setiap orang yang HP-nya jatuh pasti pecah. Enggak. Kenapa? Karena jenengan nggak kayak temper. Nah, gak ono anti gores sih. Iya kan? Wes tak kayak anti gores Ustaz. Tapi yo sik pecah. Ya berarti temper gelasnya sing 10.000-an, 8.000-an kan pasti ini kan. Kalau temper gelasnya yang mahal, selain temper gelas juga iya apa? Silikon. Apa sih jenenge? Kayak casing di situ, itu lebih aman. Artinya orang itu semakin dia mempertebal perbuatan baiknya, maka potensi untuk maksiat itu kecil. Tapi kalau dia nggak punya benteng, wiritan kan duwe, istiqomah kan duwe, mari kalau dia berharap, insya Allah aku gak mungkin ngelakoni dosa, ya gak mungkin lah. Hanya khayalan kayak gitu. Jadi kulon jenengan itu penting dan perlu untuk memperbanyak amalan-amalan yang harapannya amalan itu menjadi benteng dari perbuatan dosa. Gitu terus Ustaz Khalil mang dosa iku sing garakno ibadahe awak dhewe kocar kacir. Aku gak nang masjid, tapi tak putar. Anone apa jenenge? Ser-serane Pak Majid mon. Kultum Ustaz Khalil lah. Aku tadi ke masjid, salat isya telat, mulai tadi, nang jeding gak mari-mari. Akhirnya masjid, salat isya, masuk, mari wiritan, katanya salat tarawih mulia. Waktu pulang ditanya di Umi, lah apa mulia itu? Seakan istri ini. Istri itu masalahnya korban salat tarawih terus. Jarang untuk bisa sholat tarawih jam ke 20 rakaat jamaah, jarang. Karena ya tadi anak 5, iyan anak-anak tadi gak ada yang ke masjid. Masih 2 atau 3 tajak ke masjid. Masalahnya ini kan subhanallah sih kan, gak bisa dikondisikan kena sih kan, ambil yang bayi tadi itu. Jadi aku mikir, selagi aku gak ngimami, takkan cahani enak omawis. Ini sampai saya kurang tarawih aku sih ini. Jadi saya witir tok, sholat isya jamaah, witir jamaah. Serius, terawih ini kok gampang bunyi. Padahal terawih itu gitu. Kalau jangan lihat di beberapa postingan yang banyak seliweran sekarang, itu kan menurut orang awam terawih itu sangat penting, bahkan nilainya itu dianggap melebihi sholat ba'diyah isya, iya kan? Orang awam kayak gitu. Sehingga mereka mari sholat isya ya selong dua, gak ba'diyah. Engko terawih baru ngaget kan gitu. Lah terus gimana itu? Betul apa enggak? Ya sebenarnya kalau dibilang enggak salah. Cuman kurang bener. Ya, kurang bener. Kenapa? Ya, makanya tadi itu tetap kurang bener. Kulo pernah ada satu ucapannya ulama. Kulo lagi ngiling jenengi ulama iki rotok repot aja nih. Saking akeh ulama, ngiling jenengi arek pondoke bulet aku suka. Itu ulama jauh. Orang yang cerdas, orang yang berakal itu bukan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi dia bisa membedakan mana yang terbaik di antara yang baik. Kata cerdas.
Iku tasawurnya, gambarannya kulo gak oleh sih. Artinya ketika hal itu saya baca atau disampaikan oleh orang, kulo hanya membedakan mana yang baik, yang buruk. Yaitu hebat dari kita kan. Iki orang hebat, dia punya ilmu karena dia bisa bedakan iki apik, iki buruk, iki halal, iki haram, iki maksiat, iki taat. Dia bisa bedakan. Tapi kata ulama tadi, cerdas itu nggak seperti itu. Cerdas itu manakala kamu bisa melihat di antara hal yang baik ada satu hal yang paling baik sehingga itu yang kamu lakukan. Yaitu tasawurnya sekarang itu sholat ba'diyah isya. Ba'diyah isya apik, tarawih apik. Tapi ketika kita melakukan tarawih dan meninggalkan ba'diyah isya, ya sudah. Ibarat kita makan, kita lebih milih makan tempe dibanding makan ayam. Paham Mas? Gak salah, ya gak salah dengan makan tempe ya bagus. Cuman kan jelas secara kadar protein, iya, dada ayam lebih banyak ya kan. Tak kono Hafiz sih gitu. Oh, promosi ini Hafiz jualan protein kok. Amin. Jadi jangan pada sampai nggak ba'diyah isya emang. Loh kalau ba'diyah sama witir Ustaz, wis tak. Nomor sing paling apik sama ini wajib itu adalah rawatib. Loh kenapa kok bukan tahajud, bukan duha, bukan ini itu? Karena rawatib itu mengiringi. Dan itu ngekor terus gitu loh. Gak ada rawatib kecuali ada yang wajib. Karena ada wajib baru rawatib itu muncul di situ. Karena dia selalu mengikat pada yang wajib, maka punya keutamaan sendiri. Tapi setiap rawatib punya fadilah. 2 rakaat sebelum subuh api, 4 rakaat sebelum asar api, 2 rakaat ba'dal asar api, ba'dal isya, ba'dal maghrib. Sedikit tak bahas rawatib. Rawatib itu ada berapa? Terbagi 2. Ada muakkad. Muakkad itu kalau sing paling gampang, rawatib muakkad itu rawatib yang tidak pernah ditinggal Nabi Muhammad seumur hidupnya, gak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad. Sunten, sama seneng. Paham ya? Jadi muakkad itu rawatib yang gak pernah ditinggal Nabi Muhammad. Sebagaimana jamaah, sholat jamaah itu gak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad. Kalau ghairu muakkad itu rawatib yang Nabi Muhammad rutin melakukan, tapi Nabi Muhammad kadang-kadang dalam beberapa momen beliau pernah meninggalkan, sehingga derajatnya beda. Sing muakkad itu lebih diutamakan. Nah, ini jangan sampai meninggalkan. Gampang. Lek di Zubat itu tintani qabla subhi wa dhuhri kada wa ba'dahu wa maghribin tsumma isya. Itu gampang. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya. 10 jumlahnya. 2 10. Subuh, zuhur, maghrib, isya. Yang zuhur qabliyah ba'diyah. Yang subuh qabliyah, yang isya sama maghrib ba'diyah. Paham? Loh kan qabliyah asar itu kuat. Gak muakkad. Fadilahnya besar tapi nggak muakkad. Fadilahnya besar tapi nggak muakkad. Nah, kalau jenengan pingin masuk dalam hadis kata Rasulullah, barang siapa yang sholat sehari semalam itu 12 rakaat, bukan sholat wajib, sholat sunnah rawatib. Kalau tadi kan 10, ya kan? Subuh, zuhur, maghrib, isya, ditambah 2 rakaat qabla zuhur. Berarti qabla zuhurnya berapa? 4. Qabliyah zuhur 2. Qabliyah subuh 2. Qabliyah zuhur 4. Ba'diyah zuhur 2. Ba'diyah maghrib 2. Ba'diyah isya 2. Dari semuanya ini hanya nambah qabliyah subuh, qabliyah zuhur 2. Kata Rasulullah SAW, banallahu lahu baitan fil jannah. Wong sing ngelakoni iku istiqomah, Allah bangunkan istana di swarga. Pertanyaan gampangi, saiki jenengan di Asipan ya. Di Asipan iku ono perumahan ya. Ono perumahan.
jenengan tuku oman dek kono. Pertanyaan kata ditinggali apa enggak sih? Pasti kata ditinggali lah. Masalahnya apa? Masalahnya kita nggak punya tempat, otomatis rumah itu yang bakal kita tinggali di akhirat. Kita nggak tahu tempat kita di mana. Tapi dengan kita bangun omah di swarga, itu jadi tanda besar orangnya bakal menjadi penghuni surga. Jadi duwe kaklingane swarga. Jelas ya? Kalau beli asar dilakukan nggak apa-apa. Itu kalau beli asar itu fadilahnya dapat jaminan doa dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan doa dari Nabi Muhammad. Allah pasti merahmati. Tadi kulo secara pribadi saya, kulo lek akeh masalah ngono sumpek-sumpek ngono, kok beli asar tak lakoni nang. Oleh pengin dongane kanjeng Nabi aku ini. Rahimallahu mur'an mosok kaya kena dongane kanjeng Nabi, kok beli asar tak lakoni 4 rakaat. Terutama lek akeh masalah. Ya. Tapi ya masalah itu penting. Kata Imam Ghazali itu laulam yakun fi dzillatin wa qillatin wa laula yakun fi dzillatin wa qillatin wa illatin walau waba nasiya adzabal akhirah. Menungso itu kalau enggak kena cubo rezekine seret, awake loro, dicaci maki orang, dihina orang, mendapatkan musibah dari Gusti Allah. Secara tabiat orang itu akan lupa terkait dengan siksa di alam setelah ini. Lali ono siksa, lali ono anu. Tapi dengan adanya musibah-musibah tadi, awak dhewe eling ya Allah iya sih. Jadi fungsi dari ujian itu salah satunya menyadarkan kula jenengan ini yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai oleh musibah tetap kudu syukur. Ajib kan? Dari situ Habib Abdul bin Alwi Haddad beliau mengatakan kita itu saat temennya bukan sabar, kita itu tetap wajib syukur. Kenapa? Pada intinya musibah yang Allah kasih itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tetap kita harus syukur. Masa gak syukur kita didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iki donat, iku roti. Masya Allah. Jika sing plastikan bisa dibawa pulang aja nanti. Mau ini? Isbabul wudu syatrul iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu akan memberatkan timbangan. Oh enteng ucapannya. Ucapannya enteng, tapi kula jenengan jarang mengucapkan alhamdulillah kecuali wiritan sakmarine salat. Jarang kita alhamdulillah, alhamdulillah. Oleh nikmat itu jarang kita alhamdulillah. Padahal kata Rasulullah atau kata ulama, nikmat itu ibarat sesuatu yang bisa kabur dari kita. Maka nikmat itu butuh cancangan, dan cancangan nikmat itu adalah ucapan alhamdulillah. Pun biasakan mulai saya kata, lek tiba kita bilang alhamdulillah boleh loh. Tiba itu ya innalillah Ustaz. Kok tiba alhamdulillah iki apa? Beda. Lek awak dhewe kan biasa innalillah ya kan. Tapi kenapa kok kita masih tetap bilang alhamdulillah? Karena kita nggak diuji dengan ujian yang lebih besar dari itu. Sehingga jenengan ketika tiba misal kepreset, alhamdulillah. Apa ono sing luwih parah digone timbangane iki. Tapi tetap jenengan cuma dikasih ujian yang kecil. Itu cara pandangnya beberapa ulama kayak gitu. Lah jenengan astagfirullah. Iku rada koyo gak terima ya. Aku iki apik dicoba nang Gusti Allah. Kadang orang kan gitu, salahku apa sih salahku ya Allah? Aku tahajud, aku 5 waktu, aku segini, tapi kok si ono aja masalah kan gitu. Ya kalau simple, kalau kita patokan hidup
hidup apa jenenge? Hidup enak itu hidup yang tanpa masalah, maka yang paling layak hidup tanpa masalah adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah. Tapi justru Nabi Muhammad bilang, kalau kamu dapat musibah dan kamu merasa berat, wabot uripku ya Allah, ilingu ambil musibahku, kata Nabi Muhammad. Ingat sama musibahku. Apa sih yang dialami Nabi Muhammad? Oh, kita itu hanya 0,0 berapa persen dia. Gak pernah. Jadi kan tahu diidoni enggak? Ya sing tahu diidoni Fajar lah, atas diidoni sekarang. Ya kan? Tapi kan siapa yang ngidoni awak dhewe? Sandal dhewe. Lamun sandal kita itu diidoni, itu pun pasti enggak sengaja. Rasulullah tiap saat diidoni. Wong geding nang awak dhewe paling ngelokno ndek WA. Jarang beraksi. Tapi bibi Nabi Muhammad, bibi sambung, Ummu Jamil, bojone Abu Lahab, rela menghabiskan waktu siang hari untuk nyari kayu bakar atau kayu yang berduri yang kemudian ditaruh malam hari di depan rumahnya Nabi Muhammad. Makanya dijuluki Hammalatal Hatab. Orang perempuan yang kesibukannya bawa kayu bakar. Untuk apa? Taruh di rumah Kanjeng Nabi, ngarepi rumah Kanjeng Nabi. Sekiranya Kanjeng Nabi lek keluar rumah merasa terganggu. Duh, ono iki rek sik nginggirno dhisik. Kita nggak pernah kayak gitu. Paling tahu sekali lah, pernah sekali lah rumah diantem, kocone diantem sekali toh, ya kan? Atau mungkin justru kita kecilnya yang sering ngantem peleme wong dia. Ya kan? Jadi kalau dibandingkan dengan musibah Nabi Muhammad, gak apa-apa nih. Tapi kenapa kok Rasulullah tetap hidupnya tenang, senyum? Karena yakin ambil Gusti Allah. Sehingga keyakinan kita sama Allah itu menentukan kadar kebahagiaan kita. Semakin yakin, semakin bahagia kita. Semakin gak yakin, kurang keyakinan kita, semakin awak dewi kurang kebahagiaannya. Pasti gak mungkin tidak itu. Paham ya? Bukan berarti orang yang bahagia itu berarti orang sing secara finansial itu mari ngono betul-betul apa bahasanya? Financial freedom. Dia wis tenang, urip wis gak bingung, wis. Apakah itu yang paling bahagia? Tidak juga. Patokan bahagia itu bukan dengan uang. Tapi kata satu orang itu kalau seneng. Satu orang motivasi, dan tahu siapa itu, owner atau CEO-nya apa itu, dia ngomong, memang bahagia itu bukan nggak butuh dengan uang, tapi dengan uang kebahagiaan itu akan bisa semakin indah. Kan iyo, ya kan, uang bahagia, non saya cara duwe dikai sulit nang Gusti Allah. Katanya nang di ini, ya di omat toh ah, dan katanya nang di liburan nggak iso. Ronore ini gak iso karena dia nggak punya uang. Tapi ketika dia punya rezeki, bahagianya dia itu bisa tersalurkan. Bahkan dia bisa membahagiakan orang lain. Kalau tertarik sama doanya Ustadz Adi Hidayat, pernah nggak antum doa kata Ustadz Adi Hidayat? Ya Allah, saya ingin kaya ya Allah, supaya saya bisa menunaikan kewajiban saya, zakat saya. Saya ingin bisa menunaikan haji saya, menghajikan orang tua saya. Oh, itu doa sing keren. Dan bagi kita yang kita kulon jenengan ini sering minta sama Allah, tapi kurang uslub, kurang indah cara mintanya. Kita kan jalukin, ya Allah aku sugih ya Allah, aku lancar ya Allah. Kok to the point, waktu to the point ini gak enak mana? Ya kan Jin? Minuman. Iku ibarat jaluk arek anake wong. Gak terima itu, gak di-ACC nang mana. Pak, apa? Anakmu tak jogok ya? Aku jaluk anakmu oleh gak? Oh, gak permisi, gak opo, gak jelas lo tujuannya, moro-moro. Jadi butuh rayuan. Lo Allah suka dirayu, Allah sedang dipuji. Tapi Allah mengatakan apa? Ya Allah, di doa tahlil itu ada itu biasanya. Falakal hamdu, bukan falakal hamdu hatta tardu. Intinya ya Allah, lupa aku. Intinya ya Allah aku muji jenengan.
tapi pujianku itu nggak sesuai dengan pujian jenengan kepada jenengan sendiri. Allah itu memuji dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Makanya kita mengatakan, atau malaikat pun mengatakan di hari kiamat besok, malaikat bilang, ya Allah, sepunten ya Allah, aku cuma bisa muji jenengan ini. Meskipun saya nggak pernah maksiat, tapi maksiatnya saya itu nggak bisa ibadah saya sesuai dengan permintaan jenengan ya Allah. Karena Allah itu kan maha sempurna, pujiannya pun dengan pujian yang sempurna. Dan kita orang yang banyak kurang, orang kurang muji yang sempurna, mesti pujiannya banyak kurangnya. Jadi ada itu doanya dari ulama kula subuh, itu bahasanya bagus. Terus wa tasbih wa takbir yamla'ani samawati wal ard. Ucapan subhanallah dan Allahu akbar itu mengisi isi langit dan bumi. Isi langit dan bumi maksudnya mengisi pahala. Ini tolong nih. Ini daripada nih. Langsung diumbat di pojokan. Wassolatu nurun. Salat itu akan menjadi penerang, cahaya. Wazakatu burhanun. Zakat itu akan menjadi bukti. Wasabru diyaun. Ini kalau jelaskan satu-satu nanti dawa mana. Dan sabar itu juga akan menjadi penerang jalannya kita. Dalam Quran dikatakan wasta'inu bis sabri wassalah. Jadi pertama kali kalau kita punya hajat, punya keinginan, dua itu kita lakukan. Satu, sabar. Sabar sampai Allah ngasih jalan keluar. Dua, jangan pernah ninggalin sholat lek urusannya pingin lancar. Wal Quran hujjatun laka. Quran itu akan menjadi pembela bagi kita, atau justru yang akan menyengsarakan kita. Waliyadu billah. Makanya dalam versi hadis lain Nabi menyatakan innallaha yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yadhu bihi akharin. Allah itu mengangkat beberapa kaum dengan sebab Quran, dan Allah menghinakan sebuah kaum dengan sebab Al-Quran. Cara kita memperlakukan Quran itu menentukan cara Allah memperlakukan kita. Kalau cara kita bagus memperlakukan Quran, diambung, dihormati. Kalau sudah nggak layak, menurut saya bu, ini kan saya layak, ini masih rotok-rotok, lusut-lusut gini. Tapi kan kalau Quran sing wis suwek, bolong, karupo, jangan dibiarkan. Kenapa? Manusia itu punya kebiasaan, sesuatu yang sudah nggak layak pakai, itu nanti mesti akan disisihkan, iya kan? Disisihkan, dirongsokno, diguak, akhirnya terbengkalai. Kita termasuk menghina Al-Quran. Caranya gimana? Diobong. Kulo eling dengan almarhum ibu ambil pen masa dibiar ngobong Quran biar tahun berapa itu, 2020 apa 2000, sebelum Covid pokoknya ya. Iya, waktu bagi Quran itu Quran yang sudah nggak layak dikumpulin. Ibu tanya, siapa Gus? Ya diobong. Loh, Quran oleh diobong, solusinya dibakar. Tapi solusi ini akan ditentang orang-orang yang merasa dirinya pintar. Masyarakat sih nggak tahu ngaji, orang awam sih nggak tahu ngaji, kerungu Quran dibakar menjadi orang yang paling depan, seolah-olah itu penistaan. Penistaan itu kalau kita ngice-ngice di viral oh, iki apa jenenge? Nah, itu jelas itu penistaan. Ini enggak. Kenapa? Ini solusi supaya Quran itu tetap kemudian nggak sampai jelas ya. Jadi kalau jenengan memperlakukan Quran dengan baik, insya Allah Allah pun dan Quran pun memperlakukan kita dengan cara yang baik. Kullun nasi yaudu. Setiap orang itu ya pasti dia pergi di pagi hari, kemudian dia menjual dirinya. Menjual dirinya itu, ini bahasa dari Nabi Muhammad. Bisa jadi dia memerdekakan dirinya atau dia menghancurkan dirinya sendiri. Artinya setiap orang itu tidak ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh amalnya dirinya sendiri. Apakah amalnya menyelamatkan dia atau justru amalnya yang akan membinasakan dia, waliyadzubillah. Intinya jenengan harus yakin, harus tahu Allah itu bilang di Quran, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah itu pingin. Itu kalau kita belajar bahasa Arab, balaghah, itu pakai yuridu. Yuridu itu fi'il mudhari'
yang artinya Allah itu senantiasa terus. Allah itu senantiasa pingin apa sih? Menaubati kalian, memberi taubat kepada kalian. Itu keinginan Allah. Jadi kalau kita ditanya Allah itu ingin apa ke kita, salah satu firman-Nya Allah ingin kita bertobat. Keinginan Allah. Sehingga kalau Allah ingin kita bertobat dan kita bertobat, pasti Allah akan mengasih tobat kepada kita. Ini motivasi kula jenengan supaya kita nggak putus asa saat kula jenengan melakukan dosa. Pun ada pertanyaan? Tumben. Apa? Wudu sempurna, melangkah ke masjid, menunggu sholat, menunggu waktu sholat. Ngantuk ternyata, ya aku ngantuk bisa tau. Masa dia ngantuk jadi. Ono gambaran itu 3 binatang, 1 siput atau kura-kura, 2 singa, 3 cita ya. Iki gambarane arek di majelis taklim. Siput saat berangkat, ya bapak berangkat siput itu nyantai aja, tenang, gampang, gak apa-apa, suwe sih kan ada tenang lah ya. Engkau kayak singa di majelis taklim, singa itu apa biasanya? Kalau dia nggak berburu, ngelemprek, iya kan dia jarang nggak, kalau petualang pelaku atau saris, turu. Enggak boleh dari kita, melek langsung gue hilang. Ini mikir iya, ada pondok yang bisa bodoh, ngantuk Gus, saya ini ngantuk. Mari kan itu tuh ada belum melek temen di sana. Kau kan cerita sampai konco nih sampai jam 11 si betas ya. Al-Fatihah.